Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang masalah galbe pinjol dan juga apa sih yang bisa kita lakukan ketika kita diteror DC, terus kemudian menghadapi segala teror-teror yang membuat kita itu menjadi tidak tenang, menjadi sangat gelisah, menjadi sangat sedih, menjadi sangat panik dan juga ketakutan. Oke. Jadi seperti ini teman-teman, ketika kita memang di situasi seperti itu, saya pun pernah merasakan seperti yang kalian rasakan, tepatnya di awal tahun 2022. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya sudah tidak pernah berhutang atau alhamdulillah tidak pernah utang lagi. Karena semua ini saya dapatkan, nanti saya akan kasih tipsnya, bagaimana caranya menyikapinya dan bagaimana untuk memaksa hati dan pikiran kita untuk bisa tetap fokus dan tetap tenang meskipun terasa sangat sulit. Ya, oke. Jadi buat teman-teman sekalian perlu diketahui bahwa galbe pinjol itu resikonya sudah ada. Utang pinjol atau galbe pinjol itu bukan sesuatu masalah hukum yang berat, enggak. Hukum tetap perdata, pidana enggak bakal mungkin. Jadi enggak bakal sih kalian akan berurusan dengan polisi. Clear ya sampai di sini ya, jangan takut-takut lagi soal masalah pidana ataupun polisi dan lain sebagainya. Urusannya cuma perdata dan itu pun sangat-sangat jarang sekali sampai beneran masuk ke persidangan. Ya, nah sulit sekali untuk mengontrol hati dan pikiran itu memang benar adanya, memang benar. Coba di sini siapa yang masih kesulitan untuk ngontrol, bang? Saya pengennya itu pengen positive thinking, saya pengennya itu udah nggak mikirin pinjol, saya pengennya itu udah bodo amat dengan pinjol. Tapi kadang itu kepikiran terus bang, kadang itu tiba-tiba kayak berasa gelisah terus. Itu saya nggak bisa ngontrol. Coba deh, yang masih seperti itu silakan tulis di kolom komentar. Nah. Ini wajar, nggak perlu bersedih, nggak perlu panik. Karena nggak semua orang itu bisa dengan mudah nge-switch gitu ya. Nggak semua orang itu bisa nge-switch moodnya, nge-switch pikirannya. Ya kita udah berusaha melakukan aktivitas atau kegiatan lain. Pasti kadang kepikiran. Ya, memang benar solusi yang paling ampuh itu ya mengalihkan perhatian atau kegiatan kita yang tadinya diam-diam stres. Oh ya udah deh keluar rumah terus ngobrol sama temen, aktivitas seperti biasa itu akan sangat-sangat membantu. Tapi begitu kalian sendiri pasti akan kepikiran lagi. Nah, kalau yang saya lakukan dulu itu simple. Mulai untuk berusaha mengikhlaskan apapun yang terjadi, mulai untuk menerima segala resikonya, dan kemudian saya untuk backupan dalam tanda kutip, yaitu mulai untuk lebih mendekatkan diri sama Tuhan, mulai untuk lebih rajin beribadah, mulai untuk lebih rajin menjalankan sunnah, itu yang saya lakukan. Ya, saya sih berharap ya, namanya sekedar manusia, berharap mendapatkan pertolongan dari Allah, berharap mendapatkan hidayah atau mungkin mendapatkan inspirasi yang membuat saya rezekinya lancar dan lain sebagainya. Itu udah pasti harapan ya manusia nggak munafik lah. Semuanya pengen seperti itu. Siapa yang nggak pengen punya uang, siapa yang nggak pengen utangnya lunas. Nah, tuh ibadah dengan tujuan seperti itu awalnya saya lakukan. Nggak apa-apa. Mungkin di luar sana ada yang bilang, wah lo ibadah cuma ada butuhnya doang. Nggak apa-apa. Paksakan, latih, dan terus lakukan. Karena dengan begitu, nanti hati kalian sendiri kok yang bakal tergerak untuk ibadah dengan ikhlas, ibadah dengan sendirinya, karena sudah terbiasa melakukan ibadah tersebut. Ya, jadi tidak ada tempat kita berbagi, tidak ada tempat kita untuk keluh kesah, tidak ada tempat kita untuk meminta pertolongan selain ke Tuhan yang Maha Kuasa. Karena ini adalah masalah utang, masalah personal. Kalian cerita ke teman kalian cuma paling merasa, oh iya kasihan Ibah. Tapi apakah teman kalian mau menyelesaikan semua utang-utang kalian? Belum tentu. Ya, belum tentu. Nggak semua teman sebaik itu. Ya, nah oleh karena itu langkah yang paling tepat adalah yaitu kembali kepada Tuhan. Perbanyak zikir, yakin seyakin-yakinnya sama pertolongan Allah. Ketika kalian yakin, utang kalian insya Allah pasti bakal lunas. Ketika kalian yakin, pasti kalian bisa mendapatkan rezeki untuk membayar semua utang-utang itu. Itulah yang akan kejadian. Ya, tapi ya jangan ada sedikit pun rasa keraguan. Bang, susah banget bang, nggak ada keraguan. Soalnya masih belum terlihat jelas nih. Ya memang, sesuatu yang belum kelihatan jelas, arahnya mau kemana, dan nggak kelihatan sama sekali ini lanjutannya bagaimana, uangnya saya bakal dapat dari mana, solusinya apa, itu pasti akan muncul keraguan-keraguan di hati kita. Ya, tapi
Nah, ketika muncul seperti itu, coba kembali di-refresh lagi pemikiran-pemikiran positif. Pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Mungkin masih belum, mungkin masih belum. Seperti itu. Lakukan terus-menerus, itu akan jauh-jauh lebih efektif dan juga efisien dibandingkan cuma mendengarkan motivasi-motivasi seperti ini. Ya, motivasi dari saya mungkin bertahan di kalian paling lama seminggu. Habis itu teman-teman pasti lupa dan galau lagi. Tapi coba ketika kalian sudah bisa mengontrol pikiran kalian sendiri, sudah bisa memasrahkan diri sama Tuhan, sudah bisa banyak zikir, sudah bisa meminta pertolongan sama Allah, itu akan jauh lebih manfaat, jauh lebih bagus dibandingkan hanya motivasi dari manusia seperti ini. Ya, oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.